Oke, berikut lanjut ke pertemuan kelima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masuk ke pertemuan kelima ya. Lanjutan dari turunan fungsi trigonometri yang tadi. Nah, sebentar ini harus dibahas juga ternyata ya. Tadi ini belum ya. Jadi yang contoh turunan fungsi fx x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, yang tadi 3 ke depan, pangkatnya kurang 1, jadi 3x kuadrat. 2 ke depan kali 3, 6. 2 kurang 1, 1. Jadi 6x pangkat 1. Ya. Ini x-nya pangkat 1. 1 kali min 4, min 4. 1 kurang 1, 0. Jadi min 4 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya. Jadi min 4 kali 1 ya min 4. Terus turunan fungsi konstanta adalah 0. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 adalah 3x kuadrat tambah 6x kurang 4 ya. Ini fungsi yang pakai akar kayak tadi ya. Jadi akar x-nya ini jadi x pangkat setengah. X pangkat setengah dengan x pangkat 1. Nah, karena dia perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, 1 tambah setengah itu 3/2. Satunya itu ubah jadi 2/2 dulu. Jadi 2/2 ditambah 1/2, 3/2 kali 2 ya. 3/2-nya maksudnya pangkat x. Dikali 2, 2 ini habisnya depan. Jadi 2x pangkat 3/2 ya. Ditambah, nah ini x-nya pangkat min setengah. Min setengah. Kenapa? Karena dia penyebut di bawah pangkat setengah, pindah ke atas jadi pangkat min setengah. Maka fx sama dengan 2 kali pangkatnya turun ke depan ya, kalikan dengan 2, tinggal 3. Pangkatnya kurang 1, 3/2 dikurang 1. 1 itu adalah 2/2, jadi 3/2 dikurang 2/2, 1/2. 3 kali x pangkat 1/2. Kemudian min setengah, x pangkat min setengah kurang 1. 1 ini ubah juga dengan 2/2. Jadi min 1 min 2 minus 3 ya, per 2. Pangkatnya jadi minus 3/2. Nah, x pangkat setengah itu akar pangkat x, akar kuadrat dari x ya. Ini 3 akar x. Yang minus 3/2 jadi x akar x, tapi dia di bawah. Ya kan? Karena pangkat di atas kan dia negatif nih. Pindah ke bawah jadi 1/2x akar x. Ya. Turunan fungsi aljabar untuk perkalian dua fungsi. Nah, misalkan ada y adalah perkalian dua fungsi, fungsi u dan fungsi v. Maka turunan dari y adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, jadi harus cari dulu turunan dari u, yaitu u aksen, dan turunan dari v, yaitu v aksen. Contoh, tentukan y aksen jika y sama dengan 3x kurang 2 kali x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, di sini u-nya 3x kurang 2. U-nya 3x kurang 2. Turunkan u terhadap x. Berarti kan tinggal 3. Nah, yang ini v-nya ya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Ya. Turunkan. Jadi v aksen 3x kuadrat ditambah 4x. Ya, ini u aksennya 3, v aksennya 3x kuadrat tambah 4x, u-nya 3x kurang 2, v-nya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat ditambah 1. Ya. Maka y aksen adalah u aksen v ditambah u v aksen. U aksennya tadi 3, v-nya x pangkat 3 kali tambah 2x kuadrat tambah 1 ditambah u v aksen. Jadi u-nya 3x kurang 2, v aksennya 3x kuadrat tambah 4x. Kalikan ya. Kalikan secara distributif. Jadi 3x kuadrat ini 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat, 3 kali 1 3. Nah, ini sama ya. 3x kali 3x kuadrat 9x pangkat 3. Ya. Kemudian
3x kali 4x, 12x kuadrat, min 2 kali 3x kuadrat, minus 6x kuadrat. Minus 2 kali 4x, minus 8x. Nah, baru disederhanakan. Pangkat 3 dengan pangkat 3, pangkat 2 dengan pangkat 2, ya. Pangkat 1 sendirian, 3 juga sendirian. Jadi 3 ditambah 9, 12x pangkat 3, ya. 6x dengan min 6x habis, tinggal 12x pangkat 2. Min 8x-nya sendiri, ini 3-nya juga sendiri. Sehingga diperoleh hasil akhir 12x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat dikurang 8x ditambah 3. Nah, ini untuk yang fungsi pembagian. Atau dua fungsi dibagi, ya, saling membagi satu sama lain. Jika diketahui Y sama dengan U per V, jadi Y ini gabungan dua fungsi yang dibagi, U per V, ya, maka Y aksen atau turunan dari Y, turunan pertama dari Y, adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Sama caranya, Dede. Cari dulu U aksen dengan V aksen. Nah, ini U-nya 2x kurang 3 yang di atas, ya. V-nya yang 4x kurang 5 di bawah. Nah, U aksennya turunan dari 2x kurang 3, yaitu 2. V aksen turunan dari 4x tambah 5, yaitu 4. 5 ini kan jadi 0, yang 3 jadi 0 habis. Yang 2x jadi 2, 4x jadi 4. Ya, pakai rumus turunan fungsi yang tadi. Yang di slide berapa itu? Coba kita ulangi. Yang di slide 11 yang bawah ini. Nah, turunan konstanta 0. Turunan fx sama dengan ax pangkat n sama dengan an kali x pangkat n kurang 1. Ya, pangkatnya kurangkan. Jadi Bu, kalau pangkatnya 1 kurang 1, 0. Iya, x pangkat 0 itu 1. Ya. X pangkat 0 itu 1. Kita nggak sampai sejauh ini. Nah, ini. Ya. Jadi, x-nya pangkat 1 di sini kan. 1 kurang 1 kan 0. Jadi, x pangkat 0 adalah 1. Ya, tinggal 4 aja dia. Ini loh, saya tulis ya. Ini dapatnya dari 2x pangkat 1. Nah, turunkan. Ya. 2 kali 1, 2. X pangkat 0. Ya. X pangkat 0 itu 1. Jadi turunannya ini adalah 2. Makanya di sini 2 saja. Nah, ya. 4x tambah 5 juga demikian, adik-adik. Ini kan ada x pangkat 1 ya. 1 kurang 1 kan 0. X pangkat 0, 1. Jadi 4 kali 1, ya 4. Nah, 5-nya jadi 0. Turunan 5 kan 0. Turunan konstanta. Terus, substitusi ke dalam rumus Y aksen. Sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. U aksen kita 2 kali 4x tambah 5, ya, dikurang U-nya 2x kurang 3 dikali V aksen 4. Nah, substitusi semua. 2 kali min 4x, 8x. 2 kali 5, 10. Minus 2x kali 4, minus 8x. Minus 3, positif 3, ya, kali 4, positif 12. Per 4x tambah 5 kuadrat. Nah, dalam hal ini 4x tambah 5 tidak dijabarkan. Ya. Langsung saja dia ditulis, nggak dikuadratin lagi. Nah, yang 8x dengan 8x habis, tinggal 10 tambah 12, yaitu 22. Maka diperoleh hasil akhir, Y aksen sama dengan 22 per 4x tambah 5 pangkat 2. Gitu. Ya, turunan fungsi yang dibagi. Kemudian berikut, kalau Y-nya sama dengan U pangkat N. Ya. U-nya ini bukan variabel. U-nya ini fungsi, sama kayak U kali V tadi ya.
fungsi U, fungsi V. Ini juga sama fungsi U, tapi dia pangkat N. Maka turunan Y dari fungsi U pangkat N itu N-nya pindah ke depan. N kali U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalam U ini. Contoh, tentukan f aksen X jika fx sama dengan X kuadrat kurang 1 pangkat 3. Jadi U-nya X kuadrat kurang 1. N-nya itu 3. Ya kan? Nah, ya. U sama dengan X kuadrat kurang 1. U aksen turunkan 2X saja. Min satunya jadi 0. Jadi U aksen sama dengan 2X. Maka Y aksen N dikali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Ya. N-nya berapa tadi N-nya? 3. Ya kan? 3 tulis. U-nya itu pangkat N kurang 1. Jadi U-nya sendiri X kuadrat kurang 1 pangkat 2 dikali U aksen. U aksen kita 2X. Plus 2X. Jadi 3 kali X kuadrat kurang 1 pangkat 2 kali 2X. Ya. Nah, ini di luar kurung. 3 kali 2X, 6X. Kali X kuadrat kurang 1 pangkat 2. Ini hasil akhirnya. Ini lebih diulang-ulang ya, Dedek, biar lebih memahami makna penggunaan rumus turunan fungsi. Itu maksudnya. Nah, ini fungsi trigonometri ya. Ini yang Ibu jelasin tadi. Pertemuan keempat. Ini untuk membuktikan bahwa turunan sin adalah cos. Sama, pembuktiannya pakai limit ya. Limit X tambah H kurang Fx per H. Hanya menuju 0. Nah, ini yang Ibu bilang aturan rantai. Jadi, pertemuan kelima kan aturan rantai ya, sama turunan tingkat tinggi. Contoh untuk aturan rantai, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan X pangkat 2 kali sin X. Nah, kalau Adik-adik perhatikan, ini gabungan dari dua fungsi yang berbeda. Satu fungsi trigonometri, satu fungsi aljabar biasa. Nah, dimisalkanlah U kali V jadinya ya. Kan perkalian dua fungsi. U-nya X kuadrat, V-nya sin X. Nah, misal U sama dengan X kuadrat, V-nya sin X. U aksen turunan dari X kuadrat sama dengan 2X. V-nya sin X, turunan dari sin X adalah kosinus X. Nah, maka F aksen X adalah U aksen V tambah U V aksen. Maka F aksen X sama dengan 2X ya, U aksen dikali sin X ditambah X kuadrat dikali V aksen cos X. Nah, ini bisa tidak kita sederhanakan nanti? Bisa ya. Nah, ada fungsi apa namanya itu? Rumus ya, rumus untuk turunan fungsi sin. Tapi ini langsung aja dia pakai ya. A kali N sin N kurang 1 dari AX tambah B kosinus AX tambah B. Nah, dalam hal ini AX tambah B-nya itu cuma X saja ya. Jadi A-nya itu 1, B-nya 0. Nah, ya. Terus sin-nya itu pangkat 1. Berarti N-nya 2. Ya kan? N-nya 2. Nah, ini kita udah peroleh N-nya 2. N-nya 2, A-nya 1. Pas lah ya, 1X. Sehingga yang F aksen X, 2X, sin X ditambah X kuadrat kosinus X berubah jadi sinus 2-nya tadi berapa? N-nya tadi berapa? 2 kan? Jadi ini sama dengan sinus pangkat 2 dari X. Kalau Ibu sederhanakan ya, buat sama dengan di sini. Ini
sesuaikan dengan yang ini, maksud ibu ada di. Nah, ya, yang X ini dia. Yang X ini dia. Nah, artinya kan AX tambah B sama dengan X saja. Artinya A-nya 1, kok jadi tak hingga gini ya. A sama dengan 1, B-nya 0. Nah, udah. Nah, ini sinusnya pangkat 1, ya kan? Sedangkan rumusnya di sini N kurang 1. N kurang 1 hasilnya 1, maka N-nya 2. Nah, udah dapat N-nya 2, di depan kita peroleh 2X. 2X sama dengan A kali N. Ya kan? N-nya tadi 2, coretlah dari 2. Maka X-nya sama dengan A. Ya. X-nya sama dengan A di sini. Nah, berarti yang gimana saya tulis ya? Di bawah lah ya. Jadi yang 2X sin X ditambah X kuadrat cos X ini sesuaikanlah dengan rumus yang ini. Ya, Seltan sinus pangkat. Oh, sebentar. Bentar ya. Ini jumlah nih. Ini kali nggak boleh. Oh, ini kemarin ya, Dede. Sin X dengan sin X. Ya. Ini nggak usah disederhanakan. Intinya inilah hasil akhirnya. Dia nggak pakai ini lagi. Ini hasil akhirnya. Kalau mau disederhanakan, ganti sinnya dengan akar 1 kurang cos kuadrat X. Ribet lagi ya, nggak terlalu. Makin ribet dia, ini nggak usah. Ini hasil akhirnya. Udah, sampai situ aja. Yang tadi nggak usah ya, makin ribet nanti. Itu untuk fungsi, contoh yang turunan fungsi trigonometri. Belum mau lanjut ke sini ya, turun rantai. Sebentar ya. Kenapa belum ada buat absen itu? Di grupnya dari grup juga belum ada. Ya memang kalau kuliah pengganti seperti ini ya, adik-adik mulainya jam 4 gitu. Tahun-tahun sebelumnya juga sama. Sebelumnya kan Ibu mau apa namanya itu? Mau buat pengganti di hari Sabtu kemarin ya ceritanya. Tapi terkendala oleh jadwal yang bentrok dengan apa satu lagi? Agama ya. Lupa saya, agama. Ya, ternyata tidak boleh diubah jadwalnya itu ya. Ya, agama tetap di hari Sabtu, jadi kita ganti hari. Nah, dicari-cari dengan sesuaikan dengan jadwal Ibu, jadwal kalian. Ternyata di hari Selasa, hari ini bisanya. Tapi dia di awal. Karena untuk pertemuan minggu depan, ini kan semester 3, pertemuan ke-7 habis ya. Jadi minggu ini di minggu ke-6. Minggu depan sudah ujian tanggal 9 November. Ya kan? Minggu depan kan tanggal 9. Nah, itu ya. Sebentar saya buka portal dulu. Untuk buat absensi adik-adik jangan lupa isi absensinya.
Oke, portal sudah terbuka, e-learning juga sudah. Ya, Adik mohon keaktifannya untuk perkuliahan ya. Karena sudah daftar. Kan sayang kalau nggak belajar, ya kan. Kalau cuma untuk dapatkan ijazah, nggak ada ilmunya, sia-sia kita, Adik. Karena banyak orang yang mau punya kesempatan untuk belajar. Gitu. Jadi bersyukurlah bisa kuliah ya, walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang, semangat kuliahnya tetap ada, jangan patah semangat gitu maksudnya. Ini walaupun 3 orang, paling nggak absensi dibuat ya. Nanti rekaman ini kan tetap di-share di grup ya melalui YouTube karena durasinya kan panjang. Jadi kalau Ibu share melalui WA langsung, kadang dia nggak terkirim, jadi memorinya full, penuh. Nah, kalau melalui YouTube dia bisa banyak ya, memori yang tersimpan bisa besar. Ini yang pertemuan ke-5 saya share di PBM per 5. Ya, masih obet sendiri ya. Sedang berusaha tersambung. Oke, jadi untuk aturan rantai pertemuan ke-5 di sini, pokok permasalahan di pertemuan 5 adalah aturan rantai dan turunan tingkat tinggi sebenarnya. Nanti kalau nggak ketemu kita lanjut pertemuan 6 saja. Nah, jika ada U fungsi fx, ada V fungsi terhadap U, ya jadi yang ini berkaitan dia, namanya juga rantai, ya kan? Kan kalau rantai, mata rantai itu saling berkaitan supaya dia tersambung, membentuk rantai. Jadi kalau mata rantai saling putus, dia tidak akan menjadi sebuah rantai, nggak selesai dia rantainya. Nah, ini juga fungsi U ya adalah fungsi fx, V nanti fungsi terhadap U yang tadi. Jadi fungsi V ini di dalam fungsi U, gitu ya. Nah, Y ini fungsi V. Jadi fungsi V ada dalam Y, fungsi U ada di dalam V, fungsi X ada di dalam U. Jadi saling kayak apa ya? Kulit ada kulitnya lagi, terus kulit lagi. Ada dia pernah buka bungkus kado yang berlapis-lapis, nah seperti itulah kira-kira. Setelah dibuka kulit terluar, ada kulit dalamnya lagi ya. Kayak kelapa, pernah lihat kelapa, Dede? Di luar kalau dibuka, kulitnya itu kan sabut dulu. Habis sabut kelapa, ada batok kelapa. Setelah batok kelapa, daging kelapanya. Setelah itu air, ya kan? Sama. Kayak berkulit-kulit dia, kayak berlapis-lapis aturan rantainya itu. Nah, ini salah ya. Kalau menurut Ibu ini salah. Salahnya di mana? Coba kita edit. Ini nggak sama dengan Adik. Salah ini. dy dx, pernya nggak dibaca ya. dy dx sama dengan dy dv kali dv du
kali du dx. Nah, ya. Jadi yang sama dengan di dalam sini itu perkalian. Ya. Nanti dv dengan dv dicoret, du dengan du dicoret, tinggallah dy dx. Makanya hasil akhirnya nanti dy dx. Coba kita edit, bisa nggak ya? Harus diedit nih ya, Dede. Ini salah ya. dy dx tidak pernah sama dengan dy dv. Tidak akan sama dengan dv du. Tidak akan pernah sama dengan du dx. Karena masing-masing fungsi ini berbeda dia. Fungsi dy beda, fungsi dv beda, fungsi du beda. dv beda, du beda, dx beda lagi. Sedangkan di sini akan dicari dy dx, turunan pertama y dari fungsi y terhadap x. Nah, ini tidak boleh dibuat sama dengan ya, harus di sini perkalian. Jadi saya ganti saja dengan titik. Nah, menyatakan dia dikalikan. Nah ya, jadi dy dx sama dengan dy dv dikali dv du dikali du dx. Karena nanti dv dv saling coret, habis dia. Du dengan du coret, habis. Tinggallah dy dx. Nah gitu ya. dy dx. Bukan sama dengan, karena kalau sama dengan tidak akan pernah sama. dy nggak sama dengan dv, dv nggak sama dengan du ya, du nggak sama dengan dx. Fungsinya sama, saling berlainan, tidak akan sama. Sedangkan tujuan akhir kita adalah mencari turunan y terhadap x, dy dx ya. Jadi diganti di filenya itu perkalian dy dv kali dv du kali du dx. Nah, di sini dy dx-nya y-nya ya, 2x kuadrat kurang 3 pangkat 4. Ada fungsi fx di dalam sini yang dipangkatkan dengan 4. Langkah pertama, misalkan yang di dalam kurung dengan u. Jadi u sama dengan 2x kuadrat kurang 3. Setelah itu, u-nya ini turunkan terhadap x. Jadi dia du dx. Ya, du dx sama dengan 2 kali 2, 4. X pangkat 1 ya, kurang 3. Kurang 3. Turunan minus 3 kan 0. Jadi turunannya adalah 4x. du dx sama dengan 4x. Nah, udah dapat du dx. Kemudian, y sekarang ya. Y itu sama dengan u pangkat 4. Ya, karena u-nya kan 2x kuadrat kurang 3. Jadi u pangkat 4. Turunkan y ini terhadap u. Jadi 4u pangkat 3. Atau ganti u-nya dengan yang dalam kurung tadi. 4 kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Ya, sehingga dy dx sama dengan dy du kali du dx. Ini 3 rantai, yang ini 2 rantai. Tergantung kesulitan soal. Soalnya makin ribet, nah rantainya makin panjang. Tapi kan ini sederhana ya, cuma 2 rantai saja. Karena sudah di dalam kurung dia fungsi u, u-nya tadi pangkat 4. Dah gitu aja. Berarti 2 rantai. Berbeda nanti ada fungsi trigonometri di dalamnya fungsi aljabar. Nah, itu biasanya 3 rantai. Ya, dy dv, dv du, du dx. Nah, ini dy du, du dx. Coret du du-nya, tinggal dy dx. Nah, kalikan dy du 4 kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3 di sini dikali dengan du dx. Du dx kita kan 4x ya. 4x. Nah, disederhanakan 4 kali 4 16. 16x kali 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Jadi bukan sama dengan ya, Adik-adik. Kalikan ini. Ini perkalian. Jadi adik-adik yang lihat video ini ganti file masing-masing ya, biar benar. Karena kalau nggak diganti, berikutnya akan salah terus. Ini aturan rantai yang kedua. Ini yang bilang 3 rantai ya. Ini 3 rantai ya, Dede. dy dv, dv du, du dx. Karena dia sinus, ini fungsi trigonometri sinus terhadap fungsi aljabar x kuadrat kurang pi. Nah, du sama dengan langkah pertama, misalkan yang di dalam kurung sama dengan u. Sama kayak tadi langkahnya ya.
Jadi U sama dengan X kuadrat kurang Pi. Turunkan U terhadap X. Jadi dia 2X. Pi ini kan anggap 180 ya. Karena dia sinus sudut, berarti turunan angka adalah 0. Sehingga U aksen atau DU DX sama dengan 2X. Kemudian ambil V. V sama dengan sinus dari U. Kan yang dalam kurung tadi U. Pangkat 3-nya jangan dulu, adik-adik. Jadi sinus dari U. Turunan V terhadap U atau dV DU, turunan dari sin, yaitu cos. Ya, cos U. Kalau dia sin X, cos X. Kalau dia sin U, ya cos U. Ya, cosinus U. Nah, sudah dapat DU DX, dapat DV DU, baru yang pangkat 3 tadi. Sinus kita kan V ya. Berarti V pangkat 3. Nah, ya, ini salah nih. Harusnya V pangkat 3. Banyak yang keliru ketikanya ya. Ini kok udah benar kok. I sama dengan V pangkat 3, DY DU 3V pangkat 2. Ada betul. Iya, ya. I sama dengan V pangkat 3, maka DY/DU sama dengan 3V pangkat 2. Turunkan, ya. Nah, setelah dapat 3 rantai ini, kalikan. Kan kita maunya DY/DX. DY/DX berarti DY di atas. DY terhadap apa? DU. DY/DU. Oh, ini salah ya. DV ini ya. DY/DV. Oh, ini yang salah. Ini yang salah. Di sini salahnya ada DV. DY DV sama dengan 3V pangkat 2. Ya kan? Nah ini. Betul kok ada yang keliru rata-rata. DY DV, di bawah ini DV. Ambil DV yang di atas. DV DU. Ya. DU di bawah. Ambil DU-nya yang di atas. 2X. Ya. Jadi DV, coret DV, DU, coret DU, tinggallah DY DX nantinya. Nah, tapi dalam penjabarannya kita tulis masing-masing rumus. DY DV adalah 3V pangkat 2, DV DU, kosinus U, ya, DU DX, 2X. Kemudian sederhanakan, 3 kali 2, 6X, ya, V kuadrat, V tadi kan sin ya, jadi sin kuadrat U kali kosinus U. Tinggal ganti U-nya saja, X kuadrat kurang Pi. Sehingga hasil akhir 6X kali sin kuadrat X kuadrat kurang Pi dikali kosinus X kuadrat kurang Pi. Ya, tinggal ganti hasil akhir U-nya saja. Jadi V-nya ganti dulu, setelah itu baru U-nya. Itu ya, aturan rantai yang rantai 3. Tadi rantai 2. Oh ya, ini udah fungsi naik, fungsi turun. Ini di aplikasi turunan atau pertemuan ke-6 saja kita bahas. Oke, lanjut di e-learning-nya saja. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.